Salam jemaat Tuhan yang dikasihi. Puji Tuhan kerana pada pagi hari ini sekali lagi kita dapat bersama di dalam ibadah online kita, bersama dengan pelayanan pemuda-pemudi di dalam puji dan sembah, dan bersama dengan Pastor Indi yang akan berkongsikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan kita terus berdoa bagi kampung kita, khususnya bagi daerah Dalat. Kita serahkan daerah Dalat ke dalam tangan Tuhan, khususnya dalam menangani COVID-19. Kita serahkan bagi penduduk-penduduk kampung di sekitar Dalat maupun di kampung Sungai Ud ini, dan kita menyerahkan agar dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Dan kita berdoa bagi jemaat Tuhan di mana saja berada, baik berada di kampung maupun berada di tempat kerja, agar Tuhan menyertai dan memimpin mereka. Baik jemaat Tuhan yang kurang sehat, baik di hospital maupun di rumah, biarlah semuanya dalam penyertaan dan pimpinan Tuhan. Kerana kita percaya bahawa anugerah Tuhan itu begitu indah, dan anugerah Tuhan itu selalu baru dalam kehidupan kita. Apa yang kita alami pada saat ini semuanya adalah anugerah daripada Tuhan, dan kita percaya bahawa Tuhan itu adalah tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Kita melihat di dalam Mazmur 46 ayat 2, dan kita percaya bahawa semuanya adalah indah pada waktunya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya Bapa. Dalam nama Yesus kita berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi saya ucapkan kepada semua jemaat BEM Sungai Ud. Bersyukur kita kerana pada pagi ini sekali lagi kita dapat memuji dan menyembah Tuhan. Saat ini, marilah kita bersama-sama memuji Tuhan dengan lagu Hatiku Percaya dan Allah Bangkit. Hanya padamu hatiku percaya.
Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan, serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya, Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan, serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. God is risen, come and praise Him. God is risen, come and worship. The enemy's overthrown, His power has been made known. Our God is awesome in His holy place. God is risen, come and praise Him. God is risen, come and worship. The enemy's overthrown, His power has been made known. Our God is awesome in His holy place. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sebelum kita masuk ke ruang penyembahan, saya ingin memaklumkan kepada jemaat, sekiranya jemaat ingin memberi wang persembahan, jemaat boleh transfer atau online pay-in ke akaun gereja. Saat ini, kita akan menyembah Tuhan dengan lagu penyembahan, Kaulah Harapan dan Mengalirlah Kuasa Roh Kudus. Dengan kekuatan
Selamat kita bertemu lagi dalam kebaktian online kita. Baiklah, untuk kesempatan ini kita terus saya bawa kita dalam doa untuk uang persembahan yang telah kita berikan kepada Tuhan. Sama-sama kita berdoa dan saya pimpin dalam doa. Ya Tuhan, Bapa kami yang dalam surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, terpuji mulia nama Engkau ya Tuhan, karena kasih anugerah-Mu Tuhan, kami dapat bersekutu pada pagi hari ini Tuhan. Dan juga Tuhan, sebentar tadi Tuhan kami telah menjalankan persembahan Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan Yesus yang memberkati setiap anak Engkau yang memberi maupun yang tidak kesempatan untuk memberi pada Engkau Tuhan. Namun Tuhan, kami bersyukur Tuhan karena Engkau sentiasa melihara kami dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau memberkati kami semua dalam pekerjaan kami, dalam pendidikan anak kami, walaupun pada saat ini masa yang agak sukar bagi kami, masa akademik Tuhan, COVID Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Engkau Tuhan, agar Engkau memberkati kami dari segi kesehatan kami Tuhan, dari segi bisnis kami Tuhan, dan apapun Tuhan. Dan kami menyerahkan bagi setiap anak Engkau yang bekerja di luar negara, di mana saja mereka berada juga Tuhan, agar Engkau terus menyertai mereka dan Engkau memberkati dalam usaha mereka Tuhan Yesus. Tuhan, kami menyerahkan bagi kami Tuhan majelis gereja yang merencanakan bagi keuangan ini Tuhan, kami serahkan kepada Engkau Tuhan, agar Engkau memberi hikmat kepandaian bagi kami untuk kami menjalankan keuangan ini Tuhan, dan Engkau memberkati keuangan bagi gereja kami Tuhan. Tolonglah Tuhan agar Engkau sentiasa memberi yang terbaik bagi kami semua untuk gereja kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji mulia nama Engkau. Hanya di dalam nama Engkau Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Yang merindukan
selamat bertemu dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jemaat Tuhan, Bapak Ibu, Saudara dikasihi, pujian syukur kita naikkan hanya bagi Tuhan kita, Tuhan yang hidup, yang luar biasa yang telah memberkati kehidupan kita pada hari ini. Jadi Bapak Ibu, jemaat Tuhan, sebentar kita akan belajar merenungkan firman Tuhan. Terlebih dulu kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa dan saya akan pimpin kita di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Sebentar kami akan belajar merenungkan firman-Mu, berkati setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Kami serahkan waktu kami pada saat ini. Dan saat ini Tuhan kami akan belajar mendengar firman-Mu, berkati setiap kami. Siapapun kami Tuhan, dimanapun posisi kami. Kami berdoa supaya Tuhan berkati setiap jemaat yang akan bersama mendengar belajar firman Tuhan. Bagi hamba-Mu kami menyampaikan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu secara khusus Tuhan pada saat ini. Kami percaya bahwa Tuhan akan terus memberkati kami. Jauhkan kami daripada pemikiran-pemikiran yang tidak menyenangkan Tuhan. Kuasa iblis hingga mengganggu kami, yang membuat kami tidak konsentrasi. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Kau jauhkan daripada pemikiran kami. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan waktu ini. Terima kasih Tuhan, di doa kami dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi, kehidupan kita yang kita lalui semakin hari semakin banyak berubah. Semakin hari semakin banyak perkara yang kita lihat yang baru, yang muncul dalam kehidupan kita. Jadi pada saat ini kita melihat satu bagian firman Tuhan yang terdapat dalam Ibrani pasal 2 ayat yang pertama sehingga yang keempat. Ibrani pasal 2 ayat pertama sehingga yang keempat. Saya akan membaca untuk kita. Ibrani pasal 2 ayat pertama sehingga keempat. Yang berkata begini, karena itu haruslah lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar ini, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai. Sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat dan oleh berbagai-bagai penyertaan, kekuasaan dan kurnia Roh Kudus yang dibagikannya menurut kehendaknya. Jemaat Tuhan, Bapak Ibu, saudara dikasihi Tuhan. Seperti yang saya katakan tadi, semakin hari dunia kita semakin banyak perkara yang sudah berubah dalam kehidupan kita. Jadi untuk itu kehidupan kita pada hari ini, lewat firman Tuhan yang sudah kita dengar, yang sudah kita baca di sini, yang nyatakan tentang kehidupan kita sebagai anak Tuhan, harus kita memperhatikan, melihat apa yang sudah kita perhatikan dalam kehidupan kita, mendengar apa yang sudah kita dengar dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan dikasihi, pada saat ini saya akan membawa satu bagian firman Tuhan yang sudah kita baca ini. Saya akan menarik satu pokok renungan ataupun tema untuk kita pelajari, yaitu hidup dalam arus dunia di norma baru. Hidup dalam arus dunia di norma baru. Jemaat Tuhan, Bapak Ibu, kita percaya dalam dunia baru, dalam norma baru yang sudah kita tempuhi dalam beberapa tahun ini, kita melihat banyak hal yang sudah berubah. Jadi untuk itu kehidupan kita secara rohani juga harus pasti berubah. Semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Jadi untuk itu hidup dalam arus dunia di norma baru, di hidup norma baru ini. Karena semua yang kita lakukan pada hari ini tidak sama seperti yang kita lakukan sebelumnya. Karena di norma baru ini banyak hal yang sudah berubah dalam kehidupan kita. Apatah lagi kehidupan kita pada hari ini tidak boleh bersemuka, tidak boleh berdekat, ataupun kita tidak boleh mengunjung, tidak boleh membuat aktiviti luar secara besar-besaran. Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, apapun yang sudah berlaku dalam dunia pada hari ini, apapun yang sudah berubah dalam dunia pada hari ini, mari kita melihat, kita perhatikan baik-baik, kita perhatikan kembali dalam kehidupan kita, bahwa hidup dalam arus dunia di norma baru ini harus ada yang kita harus lakukan. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, yaitu kita akan bertahan dan juga melawan. Jadi hidup dalam dunia norma baru supaya kita tidak terbawa oleh arus dunia
dan kita tidak terjebak, kita tidak terpengaruh dengan keadaan dunia pada hari ini. Karena banyak yang sudah kita dengar, hal-hal yang memalsukan berita, yang membuat pemikiran kita sehingga kita bingung di manakah arah tuju kita, sehingga kita khawatir dan apa yang kita pikirkan. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, untuk itu kita tetap bertahan dimanapun posisi kita pada saat ini. Bertahanlah jemaat Tuhan dikasihi, dan juga kita terus melawan dan terus menyatakan bahwa kita sebagai orang percaya kepada Tuhan terus memandang Tuhan, dan kita tidak terbawa oleh arus dunia pada hari ini. Untuk itu Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam kehidupan kita pada hari ini, apa yang kita pandang, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, karena kehidupan kita pada hari ini sudah mulai hidup di bawah arus oleh arus dunia, dan semakin hari semakin kita lihat dunia semakin hari semakin menyusahkan keadaan jasmani kita. Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, perlengkapan yang kita harus lengkapkan dalam kehidupan kita, yaitu kita terus mencari Tuhan, kita terus bertahan, kita terus melawan arus dan kuasa-kuasa yang ingin membelenggu kita, yang tidak menyenangkan hati Tuhan, yang tidak baik, ataupun yang membuat diri kita semakin hari semakin jauh dengan Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita akan belajar ada beberapa hal di sini untuk kehidupan kita, untuk tetap hidup dan bertahan melawan arus dunia di norma baru ini. Kita akan belajar ada 3 hal di sini. Yang pertama kita lihat, harus berusaha menjadi orang Kristen yang bijaksana. Jadi kita harus berusaha menjadi orang Kristen yang bijaksana. Jadi kalau kita lihat caranya supaya kita harus menjadi bijaksana, kita melihat kita harus meneliti dan memperhatikan apa yang didengar. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, seperti ayat firman Tuhan yang kita sudah baca tadi, kita harus meneliti dan memperhatikan apa yang didengar. Karena banyak perkara yang kita dengar, karena banyak perkara yang kita sudah lihat dan tonton di dunia pada hari ini, apatah lagi dunia norma baru ini. Bapak Ibu jemaat Tuhan, senang saja orang merubahkan keadaan dunia pada hari ini, yang membuat sesuatu yang kucak-kacir. Untuk itu Bapak Ibu jemaat Tuhan, firman Tuhan mengajar kita supaya kita meneliti dan memperhatikan terlebih dahulu. Barulah kehidupan kita menjadi seorang yang bijaksana untuk hidup dalam norma baru pada hari ini. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, harus meneliti, harus memperhatikan. Yakobus pasal 1 ayat 25 berkata, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, itu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakan, tetapi dengan sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh pembuatnya. Kalau kita lihat, ia akan berbahagia oleh pembuatnya, karena dia melakukannya dengan sungguh-sungguh. Jadi apa yang didengar bukan hanya saja mendengar dan melupakannya, tetapi dia melakukannya. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, inilah masanya untuk kita sebagai anak Tuhan, untuk melakukan firman Tuhan, untuk menaati firman Tuhan di dunia norma baru yang ada pada hari ini. Dan untuk hidup kita jangan terbawa arus dengan terpengaruh dengan keadaan dunia pada hari ini. Kita tetap bertahan dan melawan arus dunia pada hari ini. Kita dengan menjadi orang Kristen yang bijaksana. Karena orang yang percaya kepada Tuhan adalah orang yang memiliki hati untuk terus hidup, ingin menjadi orang Kristen yang bijaksana. Karena arti kata kehidupan kita pada hari ini, ada orang yang bijaksana, ada orang yang bijaksini. Tetapi bagi orang yang bijaksini, kehidupannya mungkin tidak akan kekal seperti apa yang difikirkan. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, sekali lagi saya katakan bahwa hidup orang Kristen adalah harus hidup, memiliki hidup yang menjadi hidup orang Kristen yang percaya kepada Tuhan dan hidup bijaksana. Jadi untuk itu kita lihat bahwa hidup yang bijaksana adalah orang yang berdoa meminta kepada Tuhan. Dia berdoa meminta kepada Tuhan. Yakobus 1 ayat 5, tetapi apabila ada di antara kamu yang ada kekurangan hikmat, hendaklah ia meminta kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkitkan, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita tidak perlu ungkit, kita tidak perlu membangkit-bangkit, kita tidak perlu memikirkan hal yang sudah berlaku. Tetapi kata firman Tuhan, nyatakanlah kepada Tuhan, dan maka Tuhan akan menjawab doa kita. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kehidupan kita di norma baru yang tengah hidup di dalam arus dunia pada hari ini. Jadi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan memberikan hikmat kepada kita untuk terus menjadi orang Kristen yang bijaksana dengan berdoa meminta kepada Tuhan. Karena kesungguhan hati kita, penyerahan kita, Tuhan akan memberkati kita. Jadi itu yang pertama kita lihat. Bagi orang yang percaya kepada Tuhan dan ingin hidup
terus sebagai orang yang percaya dan memiliki kebijaksanaan daripada Tuhan. Dan kita terus berdoa meminta kepada Tuhan. Karena setiap kali kita berdoa dan setiap waktu kita berdoa meminta kepada Tuhan. Kalau kita menghapuskan, melupakan apa yang kita pikirkan yang tidak baik dan kita serahkan semuanya kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan dan menjawab doa kita sesuai dengan kehendak-Nya. Jadi jemaat Tuhan dikasihi, hidup dalam dunia arus di norma baru ini. Arus dunia yang sangat banyak deras dan sangat keras yang mengajar kita pada hari ini. Jadi untuk itu yang kedua kita lihat yaitu jadilah orang Kristen yang berpegang teguh kepada ajaran firman Tuhan. Jadilah orang Kristen yang berpegang teguh kepada ajaran firman Tuhan. Apapun firman Tuhan yang kita dengar, apapun firman Tuhan yang kita pelajari, yang kita baca, kita harus menjadi orang Kristen yang berpegang teguh. Karena inilah masa pendirian kita. Inilah waktunya kita sebagai orang Kristen menunjukkan kita adalah orang yang memiliki pendirian yang berpegang teguh kepada iman kita kepada Tuhan. Karena banyak hal yang di luar sana yang mungkin membuat kita, iman kita semakin hari semakin jauh daripada Tuhan. Yang membelenggu kita. Jadi jemaat Tuhan dikasihi. Mari kita lihat di sini. Sebagai orang Kristen yang berpegang teguh kepada Tuhan, maka dia akan bertahan dapat melawan dengan arus dunia pada hari ini. Walaupun sederas manapun kekuatan dunia yang ingin mengganggu ataupun ingin masuk dalam hidupnya. Walaupun seberat manapun arus itu yang membuat sehingga hidupnya lebih terbeban yang dia hadapi pada hari ini. Jikalau dia berpegang teguh kepada firman Tuhan, kita lihat bahwa hidupnya semakin hari semakin dikuatkan. Karena arus dunia ini boleh dia lalui dengan kekuatan daripada Tuhan, dengan kehidupan daripada Tuhan. Maka dengan itu jemaat Tuhan dikasihi, kita lihat dalam kehidupan kita pada hari ini. Jadi orang Kristen yang berpegang teguh kepada firman Tuhan. Firman Tuhan tidak pernah berubah dan firman Tuhan tidak pernah gagal. Dalam Roma pasal 9 ayat 6e. Jadi kalau kita lihat firman Tuhan tidak pernah berubah dan firman Tuhan senantiasa kekal sampai selama-lamanya. Setiap pelanggaran dan ketidaktaatan ada balasannya dan yang setimpal. Seperti yang kita lihat dalam firman Tuhan yang kita baca sebentar tadi. Amsal pasal 13 ayat 13, kalau kita lihat, siapa yang meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, itulah berkatnya bagi kehidupan kita. Orang yang percaya kepada Tuhan, kalau kita berpegang teguh kepada ajaran firman Tuhan, kita akan mendapat balasan berkat daripada Tuhan. Bagi orang yang meremehkan firman Tuhan, mereka akan mendapat balasan dan hukuman yang setimpal apa yang dilakukan Tuhan dalam kehidupan mereka. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita harus ingat, di tengah dunia arus dunia pada hari ini, kesusahan pada hari ini, hidup norma yang kita sudah lalui pada hari ini, banyak perubahan yang sudah kita lalui. Kita ingat bahwa kita sebagai orang Kristen harus hidup memiliki hidup orang yang berpegang teguh kepada ajaran firman Tuhan. Yang menyia-nyiakan keselamatan dan tidak luput dari hukuman. Kalau kita lihat Ibrani 10 ayat 29 berkata, betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injakkan anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Kalau kita lihat, bagi orang yang tidak mendengar firman Tuhan, bagi orang yang meremehkan firman Tuhan, itulah akibatnya. Dia menyia-nyiakan keselamatan, yang tidak mau berbalik kepada Tuhan. Meskipun tawaran dan juga seruan untuk berbalik kepada Tuhan bertobat, dan seringkali didengar. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, yang memiliki teguh imannya, yang memiliki kekuatan daripada Tuhan, marilah kita hidup terus bertahan, terus melihat dan melawan arus dunia, melawan kesesakan dunia pada hari ini, dengan memiliki hidup orang yang teguh kepada ajaran firman Tuhan. Apapun pelajaran firman Tuhan yang sudah kita pelajari, mari kita lihat bahwa Tuhan mengajar kita, memimpin kita supaya kita terus menjadi orang yang hidup memiliki iman yang teguh dan berpegang kepada ajaran firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, sebagaimanapun kehidupan kita pada hari ini, karena kita tahu bahwa Tuhan sentiasa memelihara kita, memberkati kita. Untuk itu mari kita lihat dan memandang Tuhan terus. Bagi hidup orang Kristen yang berpegang teguh kepada ajaran firman Tuhan, dia akan bertahan
dia akan dapat melawan. Kalau kita lihat seperti yang saya katakan tadi, sederas manapun keadaan dunia, sekuat manapun kekuatan dunia yang ingin mencobai hidup kita, tetapi kalau kita bertahan dan melihat posisi hidup kita berpegang teguh kepada ajaran firman Tuhan, dan kita akan dapat hidup di tengah dunia di norma baru pada hari ini. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita lihat di tengah dunia norma baru pada hari ini, banyak yang sudah kita lakukan. Karena kita lihat seperti pelayanan kita pada hari ini, ibadah kita pada hari ini, persekutuan kita pada hari ini, pertemuan kita pada hari ini. Semuanya ada di dalam media ataupun kita berhubung dengan satu dengan lain, baik melalui pelayanan kita secara online. Itulah perubahan yang kita lihat Bapak Ibu Saudara yang kasih. Tidak sama seperti hidup kita sebelumnya. Kita dapat bergabung. Untuk itu Bapak Ibu, kita harus melihat dan kita harus menerima apa yang sudah berlaku dalam kehidupan kita pada hari ini. Dan kita harus ikut dan kita harus patuhi. Dan inilah waktu-waktunya, masa-masanya dunia kita sebagai orang Kristen untuk terus maju dan bertahan dalam iman kita. Jadi untuk itu Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi, hidup dalam arus dunia di norma baru ini, yang bertahan dan juga melawan arus dunia. Yang seterusnya, yang ketiga, ya kita lihat, jadilah orang Kristen yang memiliki relasi dengan Tuhan. Jadi tanda-tanda mukjizat dan apapun yang kita sudah lihat, apapun yang sudah kita dengar. Jadi kalau kita lihat dalam Daniel pasal 4 ayat 3 berkata, betapa besarnya tanda-tanda dan betapa hebatnya mukjizat. Kerajaannya adalah kerajaan yang kekal dan perintahnya turun-temurun. Jadi kalau kita lihat, kita menjadi orang Kristen yang memiliki relasi dengan Tuhan. Memiliki lebih erat dengan Tuhan. Kita memiliki satu kehidupan kita, hati kita, ada kesinambungan hidup kita bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kehidupan kita pada hari ini harus kita miliki. Bahwa kita orang Kristen yang percaya kepada Tuhan, memiliki hati yang terus hidup memandang Tuhan. Berbagai-bagai penyataan kekuasaan. Dalam Ayub 25 ayat 2, kalau kita lihat kekuasaan dan kedahsyatan ada pada Dia dan menyelenggarakan damai di tempatnya yang tinggi. Kalau kita lihat itu adalah kekuasaan Tuhan dan Tuhan memberkati dan memimpin kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, apapun yang kita lalui hadapi dalam kehidupan kita pada hari ini, kita harus memiliki hati yang relasi dengan Tuhan, hati yang dekat dengan Tuhan, hati yang rindu bersama dengan Tuhan, dan menyatakan kehidupan kita di hadapan Tuhan. Jadi kalau kita lihat Roh Kudus, jadi kalau kita tentang Roh Kudus, Efesus pasal 3 ayat 16, aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam hatimu. Jadi tentang Roh Kudus. Jadi berdoa supaya menurut kekayaan kemuliaannya Ia akan menguatkan dan meneguhkan hidup kita oleh kuasa Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan dikasihi, apapun yang kita hadapi dalam dunia pada hari ini, dan kita harus tetap memiliki relasi dengan hubungan kita dengan Tuhan. Karena itu yang sangat penting. Kita akan melihat mukjizat yang terjadi. Kita akan melihat sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Jadi untuk itu Bapak Ibu jemaat Tuhan, dimanapun keadaan kita pada hari ini, mari kita harus terus melihat dan memandang Tuhan. Kita ada dan sedang duduk di tengah dunia di norma baru pada hari ini. Jadi untuk itu Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, mari kita mengimani firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang mengajar kita, yang memberkati kita, yang membentuk kita pada saat ini. Untuk itu Bapak Ibu jemaat Tuhan, arus yang bagaimanapun yang kita lalui, deras macam manapun dunia yang membuat hidup kita semakin hari semakin hanyut, dan juga kekuatan manusia manapun ataupun pengaruh manapun yang mempengaruhi hidup kita, sekiranya kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, yang hidup bertahan, yang hidup dapat melawan dengan kita mengandalkan firman Tuhan. Ada 3 hal, berusaha menjadi orang Kristen yang bijaksana, jadilah orang Kristen yang berpegang teguh kepada ajaran firman Tuhan, dan juga jadilah orang Kristen yang memiliki relasi dengan Tuhan. Hubungan kita memiliki hubungan yang baik. Kita memiliki sesuatu yang lebih erat dekat dengan Tuhan. Karena waktu kita menyatakan hal yang ada dalam kehidupan kita pada hari ini, maka Tuhan akan menyatakan mukjizatnya. Dan Tuhan akan menyatakan kuasanya dan tanda-tandanya dalam kehidupan kita. Sehingga Roh Kudus akan menyertai kita, meneguhkan kita dan menguatkan kita. Bapak Ibu jemaat Tuhan,
satu cabaran bagi kita yang hidup di tengah dunia yang ada pada hari ini. Mari kita terus maju dan memandang Tuhan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan sampai di sini yang saya bawa untuk kita. Bila firman Tuhan ini terus memberkati dan menyertai kehidupan kita. Kita harus terus berjalan dan terus maju dan terus memandang Tuhan. Dan kita jangan mudah terpengaruh dengan keadaan dunia pada hari ini. Mari kita berdoa dan saya akan pimpin kita dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sudah kami baca. Berkati setiap jemaat Tuhan. Berkati setiap anak Tuhan yang sudah mendengar firman Tuhan ini. Tuhan berkati setiap kehidupan kami di hari yang akan datang ini. Engkau menyertai kami, memimpin kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur dan semua doa ini kami minta. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Firman Tuhan sampai di sini dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.